Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih fokus mengkaji tafsir surat Al-Fatihah, khususnya ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tafsir Rabbi. Jadi Alhamdulillahi Rabbil, sampai di situ. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengkaji Al-Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentu kata Al-Alamin ini sebenarnya sudah masyhur, sudah maklum. Karena alamin ini ya itu sama dengan bahasa Indonesia alam. Jadi alamin, alam. Namun perlu dikaji lebih lanjut bahwa kata alamin ini, al-alamin, bukan hanya sebatas makna alam saja, tapi perlu kita dalami lebih jauh, alam apa saja sebenarnya yang dimaksud itu. Yang jelas di sini ketika ditafsirkan secara utuh tafsir ayat kedua ini dengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dikatakan oleh guru kita Al-Imam Ibnu Katsir di sini. Beliau katakan Alhamdulillahilladzi lahul khalqu kulluhus samawati wal ardun wa ma fihinna wa ma bainahuma mimma na'lamu wa mimma la na'lam. Itu kata beliau. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semuanya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah, semua ini itulah disebut alam. Seluruh yang Allah ciptakan itulah alam.
Seluruh yang Allah ciptakan itulah alam. Apakah itu di langit maupun di bumi, atau semua isi langit, semua isi bumi. Wa ma bainahunna wa ma bainahunna, dan apa-apa di antara langit dan bumi itu semuanya adalah alam. Itulah alam. Makanya al-alam ini bentuknya kalau dalam bahasa Arab namanya jama'. Jama' itu menunjukkan banyak. Padahal sebenarnya kata ulama, al-alam saja itu sebenarnya sudah menunjukkan banyak alam. Tapi kenapa ditambahkan lagi, dikuatkan lagi dengan menyebutkan kalimat jama', kalimat menunjukkan banyak dalam bahasa Arab. Al-alamin, tambah ya dan nun. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu perlu, ini juga tambahan pengetahuan bagi kita. Kita mengenal sedikit bahasa Arab. Ketika kata benda atau isim kita ingin membuat menjadi banyak, itu tambah waw dan nun atau ya dan nun. Contoh, muslim dalam bahasa Arab itu artinya seorang muslim. Nah, kalau kita ingin mengatakan banyak orang muslim, banyak orang Islam, maka cukup kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi muslim menjadi muslimun. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu menunjukkan banyak orang Islam atau muslimin. Makanya ada kaum muslimin, ya kan? Kaum muslimin berarti banyak orang Islam yang kita salami. Sama ini al-alamin, ada ya dan nun menunjukkan banyak. Padahal sebenarnya biar tidak pakai itu tetap banyak. Tapi kenapa dikuatkan lagi dengan kalimat jamak di sini? Ini menunjukkan bahwa alam itu sesungguhnya banyak. Nah, makanya di sini dikuatkan oleh guru kita, mimma na'lamu wa mimma la na'lam. Apakah alam itu kita tahu atau tidak tahu? Nah, kenapa ditegaskan bahwa ada alam yang kita ketahui? Yang kita ketahui kan terbatas, Pak. Ya. Alam apa? Alam dunia. Di dalamnya ada alam manusia, ada alam jin. Ya. Ada alam apa lagi? Iya. Jadi ada yang alam ghaib dan ada alam syahadah. Itu secara garis besar kan? Ada yang ghaib, ada syahadah. Nah, syahadah itu yang disebut dengan alam semesta. Itu syahadah namanya. Nah, tapi ternyata jumlah alam yang Allah ciptakan itu, kalau yang kita sebutkan itu baru 1, 2, 3 saja. Nah, tapi ternyata jumlah alam itu di sini banyak riwayat. Saya bacakan semua riwayatnya. Ada riwayat mengatakan begini. Khalaqallahu sab'ata asyara alfin alam. Ya. Allah menciptakan 17.000 alam. 17.000. Ini bukan 1.000 ini. 17. Tadi disebut berapa saja? Tidak cukup 10. Padahal disebutkan 17.000 alam itu. Ahlus samawati wa ahlul ardi alamun wahid.
penduduk langit, penduduk bumi itu satu alam. Itu satu alam. Nah ini jumlahnya 17.000 alam. Oleh karena itu disebutkan wasairuhum, sisanya itu la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah saja, karena Allah yang ciptakan. Ada riwayat yang lain lagi mengatakan begini, ya, al-insu alam wal jinnu alam wa ma siwa dzalik 18,000, ya, atau 14,000. Ini ada pendapat mengatakan, ya, kalau alam manusia, alam jin itu kan alam dunia kan. Nah, selain dari itu ada 18.000. Kalau tadi 17.000. Ya, jadi ada juga mengatakan 18.000 alam. Ada mengatakan 14.000 alam. Kemudian ada lagi yang menyatakan ini macam-macam ini. Ya, qal al-alamin, ya, alam itu jumlahnya 1000 alam, fasittu mi'a fil bahr wa 400 fil bar. Nah, ini ada juga jumlah yang lain ini. Ada mengatakan jumlah alam itu 1000. Sittu mi'ah fil bahar, ada 600 di laut dan 400 di darat. Iya, ada juga begitu. Ada juga dasar. Jadi di laut itu ada 600 alam. Kita tidak bisa bayangkan Pak itu. Nah, sementara di darat ada 400. Kemudian ini ada lagi riwayat. Nah, tapi di sini tidak menentukan. Qala al-Ka'ab al-Ahbar. Di sini singkat disebutkan oleh ulama, la ya'lamu 'adadul awalim illallah azza wajal. Ya, pastinya katanya. Ini kan tadi kan beberapa macam kan, paling tinggi itu di 18.000. Ada bilang 1.000, ada bilang 14.000, ada mengatakan 17.000, ada mengatakan 18.000, itu paling banyak itu. Nah, tapi ada ulama tidak menentukan jumlah. Ya. Dia hanya mengatakan la ya'lamu 'adadul awalim illallah azza wajalla. Mengenai jumlah alam itu tidak ada yang mengetahui pastinya kecuali hanya Allah saja. Bahkan ada yang paling banyak ini. Qala Az-Zajjaj, Imam Az-Zajjaj berkata, ini yang paling banyak ini. Menurut beliau, al-alam kullu qala innallaha ya khalaqa 40,000 alam. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan 4.000 alam. Oh, enggak banyak ini, 4.000 saja. 40.000. Nah, ini paling banyak. Kalau tadi hanya 18.000 paling tinggi itu. Ini lebih tinggi lagi, 40.000 alam. Sementara satu alam, gambaran satu alam itu, misalnya alam dunia, min syarqiha ila maghribiha, alam wahid. Ya, sementara alam dunia itu dari ujung timur sampai ujung barat itu satu alam. Nah, ini 40.000 jumlahnya alam yang Allah ciptakan. Tapi kembali lagi tadi yang disampaikan oleh ulama yang tidak menyebutkan jumlah alam, ya,
Beliau hanya katakan bahwa jumlah alam itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, dan al-alam kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Dan alam itu adalah seluruh yang diciptakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu kesimpulannya. Jadi alam itu di dunia, di akhirat itu alam. Dan jumlahnya itu pastinya hanya Allah yang mengetahui. Itu mengenai jumlah alam. Selanjutnya, kenapa Allah sekarang kita ingin tahu dulu, kita ingin mengkaji dulu bagaimana proses penciptaan satu alam. Ya, khususnya penciptaan langit dan bumi ini kan satu alam. Ya, mungkin kita sudah pernah belajar, waktu di SMPK atau di SMA kita belajar fisika. Ya, kalau dulu kan IPA saja tuh, IPA. Sekarang kan sudah dirinci fisika. Belajar tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Perlu sekedar diketahui saja ini. Langit dan bumi yang kita tempati ini, itu dulu diceritakan oleh Allah. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apa artinya? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu? Jadi langit bumi ini dulu itu satu benda. Ya, lalu jadi dulu itu menyatu. Kana taratqan fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Ya, kami pisahkan di antara keduanya. Itu ada proses sehingga Allah pisahkan. Inilah yang dipisahkan langit dan bumi. Itulah yang diceritakan oleh Allah mengenai bagaimana proses penciptaan langit dan bumi itu. Kemudian ayat kedua, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Di sini ada hal menarik. Ternyata ketika Allah menciptakan alam ini, khususnya langit dan bumi, fi sittati ayyam, itu memakan waktu 6 hari. Ya, memakan waktu 6 hari. Jadi penciptaan langit dan bumi itu proses penciptaannya mulai dari yang tidak ada menjadi ada, lalu dipisah dan diisi, ya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi itu prosesnya 6 hari. Mengenai 6 hari ini, di sini ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa 6 hari ini adalah 6 hari dunia. Ya, 1 kali 24 jam 1 hari. Berarti 6 hari 6 kali 24 jam. Itu proses penciptaan langit dan bumi itu. Tapi ada yang mengatakan bukan itu. Bukan perhitungan itu. Sebenarnya yang dimaksud 6 hari ini adalah 6 hari akhirat, bukan 6 hari dunia. Apa alasannya? Bagaimana bisa dihitung 6 hari dunia? Dunia belum ada. Ya kan? Ini kan baru mau diciptakan. Ya kan? Ini langit dan bumi baru mau diciptakan.
Artinya sebelum ada langit dan bumi belum ada hari. Logikanya kan begitu. Karena belum ada matahari. Untuk menentukan berapa hari ada matahari. Tapi ini kan belum ada, belum diciptakan. Makanya ada mengatakan yang paling kuat itu perhitungan 6 hari akhirat. Nah, berapa kalau dihitung dengan hari dunia? Disebutkan oleh Al-Quran ya, bahwa fi yaumin kana miqdaruhu alfa sana. Ya. Artinya bahwa perhitungan hari dunia dengan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti proses penciptaan langit dan bumi ini memakan waktu 6.000 tahun. Itu prosesnya Pak. 6.000 tahun kalau mau dihitung hitungan dunia sekarang. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok lama sekali begitu ya? Kok lama sekali di prosesnya itu? Padahal Allah kan bisa saja, jangankan 6.000 tahun, satu hari, jangankan 6.000 satu hari, 1 detik bisa jadi semua. Ya kan begitu logikanya. Tapi di situ ada pelajaran. Ada pelajaran. Ini pelajaran hidup. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai sesuatu perlu proses, perlu waktu. Ya kan ada orang mau langsung dapat hasil. Ternyata dalam agama Allah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, untuk memperoleh sesuatu itu kita butuh waktu. Harus ada proses untuk meraih semua itu. Itu secara singkat sejarah penciptaan langit dan bumi. Nah, sekarang ini perlu diketahui juga. Menurut Al-Quran, apa sih tujuannya diciptakan langit dan bumi itu? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran, ini masih dalam surah yang sama, surah Hud ayat 7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ini bagian terakhir ini. Ternyata kata Allah, tujuan diciptakannya langit dan bumi itu untuk manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Ya. Jadi adanya langit dan bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Allah ingin menguji kita, siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, ya kita sudah hafal semua ini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang ada di langit, begitu juga ada perhiasannya. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka siapa yang terbaik amalnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa sih yang terbaik amalnya itu? Ya. Jadi
Allah ciptakan langit dan bumi ini sebagai ujian bagi kita manusia. Diuji untuk apa? Ingin diketahui siapa yang terbaik amalnya. Nah, siapa sih yang terbaik amalnya? Dan amal apa yang terbaik itu? Nah, disepakati oleh ulama bahwa yang terbaik amalnya, yang paling terbaik amalnya itu ketika dia beramal memenuhi 2 syarat. Artinya apa? Kalau kita ingin lulus dalam ujian, ini kan ceritanya tadi Allah ciptakan langit dan bumi untuk menguji kita. Untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Artinya kalau dalam kehidupan ini, kita hidup di dunia ini yang Allah sudah ciptakan, kalau kita ingin lulus, maka perbuatlah amal yang terbaik. Lakukanlah amal yang terbaik. Nah, amal yang terbaik itu yang mana? Ya, karena ada yang bisa, kan ada juga orang mengklaim dirinya, saya ini yang saya lakukan ini saya yang terbaik. Nah, sebenarnya menurut Allah, menurut tuntunan agama, tuntunan syariat agama, sebenarnya amal yang terbaik itu yang mana? Nah, disampaikan oleh para ulama bahwasanya amal yang terbaik itu ketika memenuhi 2 syarat. 2 saja syaratnya. Kalau 2 hal ini sudah terpenuhi dalam setiap beramal, berarti kita termasuk yang sudah lulus. Kita sudah lulus. Apa itu? Pertama, tentu ketika kita melakukan amal harus dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, ini kan kita sudah sering sampaikan ini. Jadi harus ikhlas. Jadi sekali lagi sengaja kita ulang-ulangi ini ya, supaya nanti di akhirat ketika kita minta kepada Allah, mana hasil ibadahku, mana hasil dari amal solehku. Ketika kita minta, ketika kita cari di akhirat, dan Allah betul-betul nampakkan dan berikan kepada kita, maka inilah syarat pertama harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi syarat pertama ini, di akhirat kita cari, kita tidak akan diberikan oleh Allah. Kita tidak akan dapatkan apa yang kita cari. Kenapa? Karena ketika melakukan amal itu, ketika melakukan ibadah itu, kita lakukan dengan tidak ikhlas. Ya, makanya mari terus perbaharui niat kita. Ketika misalnya suatu saat contoh ini, ya, suatu saat ya kita melakukan amal, tiba-tiba ada niat-niat lain. Ya, ada niat-niat yang lain, bukan karena Allah, maka kembali ke jalur yang benar. Jadi bisa begitu, Pak. Mungkin awalnya karena Allah. Awalnya karena Allah, dari rumah karena Allah. Di tengah jalan, ya betul, ada gangguan syaitan. Nah, atau ada kekecewaan di situ. Kita kecewa karena makhluk. Karena kita kecewa, muncul tidak ikhlas. Nah, hati-hati. Semua yang kita lakukan hari itu tidak ada nilainya kalau kita tidak kembali lagi ikhlas. Jadi bisa begitu, Pak. Jadi ketika dalam perjalanan melakukan amal, tiba-tiba keluar jalur ikhlas, maka cepat-cepat kembali lagi. Ya, kembali lagi, Pak. Ya, sama dengan sholat. Sama ketika kita sholat. Ya, ketika kita sholat, kita kan aqimis sholata li zikri, kan? Dirikan salat untuk mengingat Allah, tapi tiba-tiba kita mengingat yang lain. Maka ketika kita mengingat lain,
cepat-cepat kembali kepada Allah. Seperti itu. Sama juga dengan ikhlas ini. Jadi itu satu, laksanakan dengan ikhlas, maka insya Allah kita lulus dalam ujian. Yang kedua, laksanakan dengan benar. Ya, laksanakan dengan benar. Maksudnya apa? Sesuai dengan aturan agama. Jadi kalau sesuai dengan aturan agama, itu yang benar. Ya, oleh karena itu kita diminta untuk belajar agama. Supaya apa? Ketika kita beramal sesuai dengan aturan agama. Karena ada juga orang beramal tapi tidak pernah belajar agama. Kan banyak Pak, banyak itu. Terus di mana dia belajar? Ya, dia belajar di dukun. Kan ada Pak, ada kejadian ini. Ya, belajar mau pergi haji. Harusnya kan belajar di ulama kan. Tapi kenyataannya tidak belajar di ulama. Dia pergi ke dukun itu. Bagaimana? Tidak nyambung. Tidak nyambung. Berarti dapat dipastikan amal yang ia lakukan itu tidak benar. Berarti kalau tidak benar, tidak lulus dalam ujian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir Al-Alamin. Kemudian kita terakhir ini, karena saya sudah janji bahwa pertemuan kali ini kita tuntaskan Al-Alamin. Kemudian kita pindah ke ayat yang ketiga, karena ini singkat saja. Kita pindah ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kata Ar-Rahmanir Rahim atau tafsir Ar-Rahmanir Rahim ini kan kita sudah bahas ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan sama. Kata ulama, Ar-Rahmanir Rahim taqaddam al-kalam alaihi fil basmalah. Itu sudah dibahas panjangnya di basmalah itu. Oleh karena itu kita tidak fokus pada tafsirnya. Tapi ada satu pertanyaan ini yang kita jawab ini. Singkat. Apa hikmahnya? Apa rahasianya Allah mengulang Ar-Rahmanir Rahim di ayat pertama, diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim di ayat yang ketiga? Ini yang perlu kita tahu ini. Apa rahasianya di sini? Diungkaplah oleh ulama. Banyak tafsir saya baca Pak. Ada yang tidak menyinggung ini. Tapi saya dapat satu tafsir. Ya. Saya temukan jawabannya. Jawabannya begini. Ar-Rahman Ar-Rahim di Bismillah ini adalah menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah zatnya Allah. Zatnya Allah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah ini menunjukkan zatnya Allah. Zat. Macam saya ini zatnya Allah. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga ini menunjukkan sifatnya Allah. Jadi ada zat Allah, ada sifat Allah. Apa bedanya? Kita kasih contoh. Ada orang bernama Dermawan. Ada toh? Ada. Jadi ada orang bernama Dermawan. Berarti Dermawan ini orangnya namanya zat. Ini kita kasih contoh kan. Ini zatnya karena orangnya. Kebetulan juga ini Pak Dermawan ini dia kaya dan dia juga punya sifat dermawan. Nah, namanya dermawan, dia suka juga memberi, maka sukanya memberi disebut dermawan sifatnya. Sama Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, zatnya, dirinya. Tapi juga Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim.
Apa artinya itu? Artinya bahwa dalam kehidupan ini mari kita sejalankan antara kebaikan diri kita dengan sifat kita. Harus sejalan, Pak. Ya, diri kita ini dengan sifat sama tadi. Namanya dermawan, memiliki sifat dermawan. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Mari kita miliki itu. Mari Pak, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, miliki sifat Allah itu. Kira-kira bisa paham Pak ya? Bisa dipahami. Saya kira inilah kajian kita malam ini. Sesuai dengan janji saya, kita akan tuntaskan Al-Alamin, kemudian sambung sedikit ayat ketiga, karena memang pembahasannya sedikit saja. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada ayat yang keempat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menambah wawasan kita, sekaligus menambah iman kita, karena ini terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.